hari ini kita berjumpa lagi di kanal YouTube CCSTP Official. Koka Lover, mungkin dari beberapa tayangan sebelumnya kita sudah membedah beberapa produk dari UMKM yang ada di Jember. Nah, kita hari ini akan melanjutkan dengan produk yang lain, masih di dalam acara B-Pro, bedah produk dari UMKM yang ada di Jember. Penasaran? Nah, kita akan ikuti saat lagi. Koka Lovers, hari ini kita akan membedah atau mengulas produk Caco Browring yang ini asli dari Jember ya. Nah, ini bisa kita lihat dari warna kemasan, kemudian desainnya juga sudah sangat menarik ya. Nanti kita akan bahas banyak. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalan dulu siapa sih pemilik dari produk Caco Browring ini. Nah, mungkin di sebelah saya ini sudah ada owner atau pemilik dari produk ini. Nah, bisa dikenalkan Ibu, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Silda Selina. Kebetulan saya owner dari Caco Browring. Untuk Caco Browring sendiri kita punya topping 4 varian rasa, choco chip, keju, kacang, dan kismis. Wah, banyak ya Bu ini pilihannya ya. Mungkin saya mau lihat dari kemasannya dulu ini. Pemirsa, kita bisa lihat ya. Kemasannya ini warnanya kuning. Jadi ini kalau saya sih eye catching banget ya. Jadi kalau ditata begitu sudah sangat menarik. Kemudian juga ada gambar gadis kecil ya Bu. Ini siapa kalau boleh tahu Ibu? Kebetulan itu anak saya. Oh, anaknya ternyata pemirsa ya. Ini jadi kita lihat ada pilihan warnanya kuning. Nah, kemudian juga ini penting juga teman-teman, kalau kita membeli produk itu kita perlu lihat ini di sini ya, ada keterangan mengenai izinnya, yaitu sudah ada PIRT-nya di sini. Kemudian juga kita bisa lihat komposisinya juga bisa diterangkan dengan sangat jelas sekali. Kemudian yang tidak boleh terlupa juga, ini sangat penting bagi para Koka Lovers untuk selalu memperhatikan dari kadaluarsa. Nah, di sini sudah juga dicontohkan kapan produk ini untuk bisa dikonsumsi hingga batas kadaluarsanya. Bu Selda sendiri ini sudah berapa lama Bu mulai memproduksi Caco Browring ini? Untuk produksi Caco Browringnya ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Cuman sebelumnya memang saya membuat kue basah gitu, kayak kue basah, kue kering, terus ya kayak cateringan gitulah. Oke, berarti Bu Selda sebelum membuat keripik memang sudah ada experience, pengalaman buat kue ya Bu ya. Jadi bukan pertama kali, bukan langsung membuat keripik Koka Lover. Jadi Bu Selda ini memproduksi kue juga berarti ya Bu di awal. Nah, Bu Selda ini apa yang membuat Ibu mengembangkan produk keripik? Apakah memang Ibu butuh tantangan baru atau ingin diversifikasi produknya begitu Bu? Kebetulan untuk pembuatan keripik brownies ini kan saya ada langganan kayak gitu, langganan yang pembeli brownies. Nah, terus pembelinya itu juga bilang gini, Mbak, kenapa kok nggak sekalian bikin keripik kayak gitu kan? Kayaknya sekarang semua modelnya di model keripik gitu. Lebih awet juga ya Bu ya? Lebih awet juga. Nah, akhirnya coba. Terus dikasih tester yang para pembeli itu tadi, Mbak, enak. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya baru produksi juga ya Bu ya? Terus urus izin usaha dan lain-lainnya. Ini lokasi produksinya di Jember? Di Jember ya, Besar. Di Tegal Besar ya. Jadi kalau Koka Lovers yang ingin tahu juga atau ingin belajar langsung, bisa berkunjung ke Bu Selda untuk melihat produksi Caco Browring ya. Nah, Bu Selda, awalnya idenya itu mengapa kok brownies, kok Ibu kan juga membuat kue-kue lain ini. Kenapa kok yang dipilih oleh Bu Selda ini brownies? Yang pertama karena saya rasa kalau brownies itu semua kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa semua suka ya Bu? Semua suka. Dan kenapa kalau kita bikin keripik, karena yang pertama biar awet, yang kedua bisa kita kirim juga ke luar Jawa, apa kan juga aman, packagingnya juga kita lebih aman kayak gitu. Iya benar Koka Lover. Jadi karena produk keripik ini sudah rendah
kadar air ya Bu ya. Jadi ini bisa disimpan dengan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang kita cicip ya Coca Lovers, bagaimana ini rasanya kira-kira. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, kayak flakes. Nah, kita cicip dulu. Sangat renyah. Ini coklatnya terasa sekali. Kemudian keringnya pas, jadi kalau saya ya Bu, ini tidak ada kesan pahit atau bitter yang muncul dari biasanya kalau saya mencicipi keripik lain itu ada sedikit rasa pahit Bu. Jadi aftertaste-nya itu setelah dikunyah lama itu ada cita rasa yang meninggalkan kesan pahit. Nah, ini tidak ada, jadi ini bagus sekali. Saya coba lagi ya Bu ya. Bu, bisa diceritakan ini untuk produksi keripiknya ini seperti apa Bu? Brownies tapi bentuknya keripik. Nah, ini kan menarik, coba bisa dijelaskan Bu. Untuk brownie ini kebetulan kita bahan dasarnya kita sama kayak brownies seperti umumnya. Jadi kalau brownies kan yang kita tahu brownies ada brownies panggang, brownies kukus kayak gitu. Nah, kalau sekarang saya punya variasi baru, jadi saya buat keripik. Jadi bahan dasarnya sama kayak brownies, cuman kita lebih tipis-tipis kayak gitu. Jadi bentuknya kayak tadi itu kotak-kotak kayak gitu. Terus juga lebih renyah. Dan kita memiliki toppingnya juga nggak pelit topping juga kan? Iya ini Bu. Toppingnya ada keju, choco chip, kacang. Saya sambil makan ya Bu, enak sekali soalnya ya. Keju, choco chip, kacang sama kismis. Cuma yang emang sudah best sellernya kita dari choco chip sama keju kayak gitu. Ini yang menarik ya Bu dari produk ini menurut saya. Tadi yang Ibu katakan betul. Jadi ini nggak pelit topping ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman atau Coca Lovers yang hobi makan brownies tapi yang lebih ringan atau lebih crispy, saya sarankan untuk juga mencoba caco browring ini ya. Kemudian ini Bu, untuk dari komposisinya, sebenarnya kalau saya lihat komposisinya juga tidak berbeda jauh dengan produk-produk keripik serupa ya Bu ya. Cuman ini tadi menurut saya rasanya beda, lebih terasa. Ini mungkin Ibu bisa cerita sedikit perbedaan komposisi ini. Nah, untuk perbedaannya dari keripik kita itu kita lebih pakai ke semua bahannya dari premium ya Bu ya. Jadi kayak coklatnya kita pakai yang premium ingredients kayak gitu. Nah, ini penting Coca Lovers untuk kita ketahui. Jadi untuk komposisi-komposisi itu harus premium yang dimaksud ibunya tadi memang dia bukan curah ya, jadi ada merek. Kemudian ini penting kalau kita mengurus sertifikasi halal ataupun yang lain, bahwa ketertelusuran produk ini menjadi penting begitu itu. Jadi bahannya tidak abal-abal ya, bahannya ini betul-betul ada sertifikatnya begitu Bu ya. Kemudian dari coklatnya sendiri Bu, ini hanya pakai bubuk begitu atau bagaimana Bu? Kita pakai coklat bubuk sama pakai coklat yang batang itu ya. Oh, pakai batang juga ya. Makanya rasanya kan lebih nyoklat kayak. Lebih nyoklat, ya. Kemudian ini kan juga pastinya ada proses entah itu pemanasan karena kan kering ya Bu ya. Ini saya lihat coklatnya juga aromanya nggak hilang, jadi masih tetap kuat. Dari segi pemanasannya sendiri, apakah memang Ibu melakukan metode khusus di dalam produksinya? Oh iya, pasti. Jadi kita untuk proses mulai dari kita membuat, terus sampai kita memanggang. Nah, jadi kita benar-benar untuk kayak kan ini kan kebetulan kan tipis-tipis sekali. Nah, jadi kita untuk memotongnya pun juga kita lebih ke ada hitungannya juga. Ada tekniknya ya Bu ya, biar bisa tipis dan tetap garing dan renyah gitu dan ya Bu ya. Nggak pahit juga. Nggak pahit juga, itu yang terpenting ya. Bu, ini saya pengen tahu ini kalau ini beratnya dalam satu kemasan ini
80 gram ya Bu ya. Ini ada varian lain untuk beratnya Bu atau hanya satu ini ya? Satu varian, cuman kalau hari raya aja sih kita ada yang special editionnya ya. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, ini Bu, berapa ini Bu harganya untuk berat 80 gram? Kalau untuk harga kita ada harga ecernya. Nah, untuk harga ecer kita 15.000. 15.000 ya Bu ya. Saya rasa ini pas banget loh, dengan isinya banyak loh ini, Coca Lover, jadi rasanya juga enak tadi ya, coklatnya ngena banget kalau saya. Nah Bu, ini kalau misalnya ini teman saya misalnya ada yang mau reseller atau jual ulang, kira-kira bisa dapat diskon nggak Bu ya? Pastinya. Nah ini Coca Lovers, nanti bagi Coca Lovers yang berminat juga untuk memasarkan produk dari Coca Brewing, bisa menghubungi Bu Zelda, nanti ada potongan harga ya. Nah, Coca Lovers, sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan penilaian ya, kira-kira berapa nilai dari produk Caco Brewing ini. Ini ada beberapa item yang akan saya review ya, Silda. Yang pertama ini dari rasa. Kalau dari rasa, mungkin tadi Coca Lovers sudah melihat komen-komen saya di awal. Jadi menurut saya rasanya sudah enak sekali, dan yang paling penting coklatnya Bu, coklatnya terasa sekali. Kemudian dia juga tidak ada sensasi pahit, padahal ini produk yang juga dikeringkan gitu ya. Jadi untuk rasa saya berikan 5 ya. Jadi 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 bintang ya. Kemudian kita akan lihat dari kemasannya Coca Lovers. Nah ini dari kemasannya saya berikan bintang 4 dulu deh Bu ya. Nah ini karena tadi Bu Zelda menyebutkan kemasannya baru sudah ada satu aja Coca Lovers. Mungkin kalau boleh saya kasih saran Bu, nanti ada juga kemasan-kemasan yang mungkin lebih besar ya, kayak saya mungkin makannya lebih banyak Bu, jadi variasi kemasannya. Kemudian tadi juga Bu Zelda menjelaskan bahwa untuk produk Caco Brewing ini sebenarnya nggak hanya anak-anak saja Bu ya, banyak konsumennya itu juga para ibu-ibu juga sangat menikmati produk ini. Jadi kalau boleh saya sarankan juga ada kemasan yang gambarnya mungkin nggak hanya anak-anak Bu ya, bisa juga yang lain itu. Kemudian dari segi harga, nah kalau harga ini menurut saya dengan rasa yang seperti ini ya dan isi yang banyak itu juga saya berikan 5 bintang ya. Ini enak sekali Bu, soalnya jadi worth it ya dengan harga 15.000. Apalagi tadi juga masih ada diskonnya ya kalau Lovers begitu. Jadi untuk overallnya saya berikan 5 ya Bu ya, 5 bintang ya. Teman-teman yang menarik atau yang tertarik untuk memasarkan produk atau join untuk memasarkan produk Caco Brewing, teman-teman bisa mengikuti akun Instagram atau apa Bu ya? Instagram ya? Ya, ada Instagram, ada Facebook. Oke, apa Bu? Caco Brewing. Caco Brewing ya. Instagramnya Caco Brewing, Iya, Facebooknya juga sama. Caco Brewing. Nah, teman-teman silakan untuk bisa memfollow dan juga menghubungi Bu Zelda untuk mendapatkan informasinya ya. Coca Lovers, kita sudah mereview produk dari Caco Brewing. Nah, Coca Lovers perlu kita memahami juga, selain kita hobi menikmati produk-produk atau snack, kita juga penting untuk memperhatikan kandungan gizi dan mengapa kita memilih produk Caco Brewing. Jadi teman-teman, produk Caco Brewing ini menggunakan dark coklat ya. Dark coklat ini tentunya lebih kaya kandungan theobromine yang itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ya. Jadi produk-produk yang menggunakan coklat, utamanya dark coklat, itu bisa meningkatkan juga kadar serotonin di dalam tubuh kita sehingga bisa membuat kita lebih happy ya Bu ya. Nah, Coca Lovers, jangan lupa untuk bagi yang belum bisa mengikuti kanal YouTube kita dengan cara subscribe. Nggak hanya subscribe saja ya, bisa like dan komen di ccsTP.official. Kemudian juga jangan lupa mengikuti Instagram CCSTP di ccsTP_ID. Kemudian juga
teman-teman saya sarankan tidak lupa juga memfollow Instagram Puslitkoka di puslitkoka_id untuk mendapatkan info-info terkini, kemudian edukasi yang bermanfaat untuk pengetahuan kita baik terkait produk maupun kesehatan. Jangan lupa Koka Lover untuk mencantumkan hashtag local pride di setiap komennya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa lagi Koka Lovers.